Hai, kali ini ikutin aku bikin telur asin yuk. Telur asin ini kalau dijual biasanya satu butir tuh harganya 3.000. Nih prosesnya. Pertama-tama tuh kita cuci telurnya pakai kosokan panci ya teman-teman. Dicuci, digosok sampai benar-benar bersih banget. Kalau kita nyucinya tuh nggak bersih atau nggak sampai bersih banget, itu hasilnya juga nggak akan bagus ya. Jadi harus diulangin berkali-kali sampai benar-benar dia tuh putih kinclong banget ya. Nah kalau udah bersih tuh kayak gini putih kan, bersih gitu. Jadi kita harus cucinya satu-satu ya. Kali ini aku itu nyucinya sekitar 120 butir telur ya, mau diasin. Untuk proses berikutnya kita spill di video kedua ya. Di part 2 ini aku bakal jelasin sama kalian yang harus disiapin itu ada garam, ada batu bata merah sama air ya. Itu yang gumpalan karena udah pernah aku pakai ya, jadi udah bekas garamnya jadi menggumpal. Jadi air itu dicampur sama batu bata merah sampai berbentuk lumer ya teman-teman. Diaduk benar-benar sampai lumer merata gitu biar jadi kayak lumpur ya. Kita bikin adonannya harus banyak ya supaya muat untuk 120 piece telurnya. Nah ini adonan yang udah lumer, kita tambahin garam sesuai selera kalian, tingkat keasinannya ya. Nah setelah adonannya tadi jadi, kita ambil ember satu lagi untuk merendam telur yang udah disiapin ini ya. Adonannya harus merata di bawah ya, supaya nanti kalau ditumpuk-tumpuk di atasnya itu telur yang paling bawah nggak pecah ya guys. Nanti di part 3 aku kasih tahu cara natanya ya teman-teman. Nah ini adalah serangkaian cara bikin telur asin ya. Dan part 3 ini adalah part dimana kita harus nata ini dengan berhati-hati banget. Karena telurnya ini rawan banget pecah ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati banget kalau nata dan harus rapi banget seperti ini ya. Terus pelan-pelan. Nah setelah telurnya tertata rapi kayak gini, jadi atasnya kita taburin lagi sama adonan bata merah tadi ya teman-teman. Tutup bagian atas telur sampai merata ya, dan pastikan adonan bata merah itu masuk ke sela-sela telur ya, supaya rasa asinnya tuh merata ke seluruh bagian telur ya. Nah setelah tertutup rata semua, pastikan lagi adonan bata merah itu masuk ke sela-sela telurnya. Kalau sudah, nanti kita tutup lagi sampai rapet ya. Nah ini untuk tingkat yang kedua ya. Jadi tadi yang bawah udah ada tutup rapat, sekarang ini adalah tingkat kedua, kita tata lagi. Memang kalau kita bikin telur asin tuh harus sabar banget ya guys. Kalau telur udah tertata rapi dan udah penuh, kita ratakan lagi sama adonan bata merah tadi ya. Pastikan lagi adonan tadi masuk ke sela-sela ya. Terus kita lakukan sampai tertutup seperti ini. Waktu lama pemendaman ini adalah 7-10 hari ya. Nah sampai ketemu di video aku selanjutnya waktu aku membuka pendaman telur-telur ini ya teman-teman. See you, bye bye. Hai teman-teman semua, kemarin masih ingat kan kalau aku bikin telur asin? Nah begini nih cara ngambilnya. Jadi kita itu harus ngorek satu-satu telur yang ada di dalam rendaman batu bata merah kemarin ya. BTW kalian jangan salah fokus sama kaki aku ya. Walau kelihatannya mudah, tapi kita tuh harus benar-benar hati-hati banget ya waktu ngambil. Kalau kita salah ngambil, telurnya bisa pecah. Karena rendaman batu bata merah dan garam ini jadinya tuh agak kaku gitu, menggumpal. Jadi kita itu harus hati-hati banget waktu ngambil telur-telur ini. Karena kalau kita buru-buru atau kita salah nyongkel, telurnya bisa pecah. Makanya kalau kalian beli telur di warung jangan suka nawar ya. Karena kalau kalian tahu cara prosesnya begitu sulit, kalian itu akan merasa kasihan sama yang bikin. Kayak aku ini. BTW aku skip ya karena ini banyak banget. Nah setelah sekian purnama aku nyongkelin tadi, sekarang waktunya kita susun telur-telurnya. Kemarin aku ngasin 120 butir ya, dan ini waktunya aku menata semua telur-telur itu ke dalam tray sampai selesai. Nah setelah selesai kita cuci telur-telur ini di air mengalir ya, sampai bersih semua. Nah setelah selesai kita kukus dulu ya telurnya. Nah setelah matang telurnya aku susun lagi di atas tray ya. Terus ini dia hasilnya, telurnya begitu sempurna.
Pecinta telur asin pasti tahu rasanya. Yuk cobain resepnya.